Apa yang terjadi ketika seorang ikon inovasi, pendiri perusahaan revolusioner, yang dikenal sebagai wajah harapan Indonesia, tiba-tiba mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung? Ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah kisah tentang kontradiksi, kekuasaan, dan dugaan korupsi yang merobek citra seorang Nadiem Makarim. Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Tuduhannya tidak main-main. Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1,98 triliun. Ini adalah kasus yang mengguncang Indonesia, bukan hanya karena nilai kerugiannya, tetapi karena sosok yang dituduh. Nadiem, sang techpreneur yang diharapkan membawa perubahan dan membersihkan birokrasi, kini diduga menjadi arsitek di balik skema korupsi itu sendiri. Ini adalah sebuah ironi yang begitu menusuk. Lalu bagaimana dugaan skema ini bekerja? Kasus ini tidak sesederhana menerima suap di bawah meja. Menurut Kejagung, ini adalah kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Semuanya diduga dimulai dari sebuah pertemuan antara Nadiem dan perwakilan Google Indonesia pada awal 2020. Pertemuan itu disinyalir menjadi awal kolaborasi yang penuh masalah. Puncaknya terjadi dalam sebuah rapat tertutup melalui Zoom pada Mei 2019, jauh sebelum proyek pengadaan dimulai. Dalam rapat itu, Nadiem diduga memberikan instruksi lisan kepada stafnya untuk menggunakan sistem operasi Chrome OS dari Google. Perintah ini kemudian dilembagakan melalui sebuah peraturan menteri, Permendikbud nomor 5, tahun 2021, yang secara spesifik mengunci proyek pengadaan laptop hanya pada satu spesifikasi produk. Dugaan tindakan ini adalah inti dari kasus ini. Penyalahgunaan wewenang untuk melegitimasi tindakan ilegal. Ia diduga menggunakan kekuasaannya sebagai menteri untuk memanipulasi sistem pengadaan publik, meniadakan persaingan, dan mengarahkan proyek triliunan rupiah kepada pihak tertentu. Jejaring kolusi ini bahkan melibatkan 4 orang stafnya sendiri, yang kini juga menjadi tersangka. Mereka diduga menyusun pedoman teknis yang mengikat, bahkan ketika ada kajian internal yang sudah memperingatkan bahwa laptop Chromebook memiliki kelemahan dan tidak efektif untuk pendidikan di Indonesia. Dan kemudian momen itu tiba. Setelah pemeriksaan ketiga yang melelahkan, Nadiem resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba. Reaksinya terekam kamera dan menjadi viral. Dari dalam mobil tahanan, ia berteriak dengan lantang, "Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar." Pembelaan Nadiem ini, yang bersandar pada integritas moral dan keyakinan spiritual, adalah narasi yang menarik. Ia mencoba menggeser perdebatan dari ranah hukum dan bukti-bukti teknis yang telah dikumpulkan Kejagung ke ranah etika personal. Kasus ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah sistem birokrasi yang bobrok memang memiliki daya korupsi yang begitu kuat, bahkan terhadap sosok yang digadang-gadang sebagai pembaharu? Atau apakah ada yang lebih dalam di balik citra inovatif dan bersih yang selama ini kita kenal? Pada akhirnya, kasus ini adalah preseden penting. Ini bukan hanya tentang Nadiem Makarim, tetapi tentang bagaimana korupsi modern bekerja. Tidak lagi melalui amplop di balik pintu, tetapi melalui pena yang menulis regulasi. Ini adalah pertarungan antara harapan publik dan realitas pahit birokrasi. Dan sekarang di mata hukum, sang inovator harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.